Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hayya bina naftatih liqa'ana bi qiraatil basmalah. Mari kita mulai pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. الآن سندرس عن الباب الثاني المرافق المدرسية. هل أنتم مستعدون؟ Apakah kalian sudah siap? Baik, sebelum kita ke materi, saya akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD atau kompetensi dasar 3.4 yaitu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi gramatikal al-mubtada dalam kurung isyarah plus al-khobar dalam kurung na'at atau dzarful makan dalam teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-marafiqul madrasiyah. KD 4.4 menyusun teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-marafiqul madrasiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada dalam kurung isyarah plus al-khobar dalam kurung na'at atau dzarful makan. IPK 4.4.1 yaitu menyusun huruf-huruf menjadi kata-kata dengan benar. IPK 4.4.2 yaitu menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna. IPK 4.4.3 yaitu menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf. IPK 4.4.4 menyusun kalimat dengan pola tertentu sesuai struktur teks. Selanjutnya, KD 4.4 menyusun teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-marafiqul madrasiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada dalam kurung isyarah plus al-khobar dalam kurung na'at atau dzarful makan. IPK 4.4.1 yaitu menyusun huruf-huruf menjadi kata-kata dengan benar. IPK 4.4.2 menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna. IPK 4.4.3 menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf. IPK 4.4.4 menyusun kalimat dengan pola tertentu sesuai struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar. Selanjutnya yang terakhir IPK 4.4.5 menulis wacana yang diperdengarkan atau dikte. Unzur wa'id wahfaz. Lihatlah, ulangilah, dan hafalkanlah. At-tarkib. 1. Isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik itu untuk jarak dekat ataupun jarak jauh. Jadi di sini kata kuncinya adalah kata tunjuk. Ya, isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Isim itu artinya kata benda, isyarah itu artinya untuk menunjukkan sesuatu. Ya, baik itu untuk jarak dekat ataupun jarak jauh. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata ini, kita mengenal juga kata itu. Nah, kedua kata tersebut termasuk dalam kata tunjuk. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu disebut dengan isim isyarah. Baik, kita akan membahas isim isyarah secara lebih terperinci lagi. Jadi, seperti pengertian isim isyarah yang telah kita bahas tadi, bahwa isim isyarah itu ada kalanya digunakan untuk jarak dekat atau lil qarib, ada kalanya isim isyarah itu dipergunakan untuk jarak jauh atau lil ba'id. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk untuk jarak dekat kita mengenal kata ini. Nah, sedangkan kata tunjuk
untuk jarak jauh kita mengenal kata itu. Ya. Namun dalam bahasa Arab, ini karena isim atau kata benda itu ada yang berkategori muzakkar atau laki-laki, ada kata benda yang berkategori mu'annas atau perempuan, maka kata tunjuknya pun ini nanti juga dibedakan antara muzakkar dengan mu'annas. Isim isyarah atau kata tunjuk untuk jarak dekat untuk muzakkar atau laki-laki, maka isim isyarahnya atau kata tunjuknya yang digunakan adalah hadza. Ya, hadza. Contohnya hadza Mahmud. Ini Mahmud. Mengapa di sini memakai hadza? Karena Mahmud itu termasuk muzakkar atau laki-laki. Nah, sedangkan isim isyarah atau kata tunjuk untuk jarak dekat yang digunakan untuk mu'annas atau perempuan itu memakai hadhihi. Artinya juga sama, ini. Ya, kenapa sama? Karena ini sama-sama digunakan untuk jarak dekat. Ya. Contoh, hadhihi mahmudah. Ini mahmudah. Kenapa di sini memakai hadhihi? Karena mahmudah ini termasuk mu'annas atau perempuan. Kemudian isim isyarah atau kata tunjuk untuk jarak jauh yang digunakan untuk muzakkar atau laki-laki ini menggunakan zalika atau itu artinya. Contoh zalika kitab, itu buku. Ya. Kenapa di sini memakai zalika? Karena kitab ini termasuk muzakkar. Selanjutnya isim isyarah yang digunakan untuk jarak jauh untuk mu'annas atau perempuan itu memakai tilka, artinya itu. Nah, contohnya adalah tilka mistoratun, itu penggaris. Kenapa di sini memakai tilka? Karena mistoratun itu adalah termasuk isim atau kata benda yang mu'annas atau perempuan. Selanjutnya keterangan tambahan mengenai isim isyarah atau kata tunjuk. Perhatikan contoh kalimat berikut. Haza faslun, ini kelas. Hazihi ghurfatun, ini ruangan. Kata faslun atau ghurfatun, diperhatikan di sini faslun dan ghurfatun, yang jatuh setelah hadza atau hadhihi tidak diawali al. Maksudnya bagaimana? Di sini bukan al-faslu. Di sini juga bukan al-ghurfatu, tidak diawali dengan al. Sehingga faslun dan ghurfatun di sini diposisikan sebagai predikat. Ya. Posisinya sebagai predikat. Predikat dari apa? Dari hadza dan juga hadhihi. Ya, adapun hadza dan hadhihi ini sebagai subjek. Jadi hadza ini subjek, faslun sebagai predikat, hadhihi sebagai subjek, hurfatun sebagai predikat. Sekarang kita coba bandingkan dengan contoh di bawah ini. Hadzal faslu jamil. Kelas ini bagus. Hadzihil ghurfatu jamilah. Ruangan ini bagus. Kata faslun dan ghurfatun ini diawali dengan al. Ya. Al-faslu, al-ghurfatu. Sehingga posisinya, posisi al-faslu dan al-ghurfatu ini digandengkan dengan hadza atau hadhihi menjadi subjek. Jadi subjeknya di sini bukan hanya hadza, akan tetapi satu rangkaian. Ya, hadzal faslu ini sebagai subjek. Yang bawah juga demikian. Subjeknya bukan hanya hadhihi, akan tetapi
ini satu rangkaian, hadhil ghurfatu, ruangan ini. Nah, sementara yang jadi predikatnya adalah jamilun atau jamilatun. Hadzal faslu, ini satu rangkaian menjadi subjek, jamil ini menjadi predikat. Hadhil ghurfatu, ini satu rangkaian sebagai subjek, jamilah ini sebagai predikat. Selanjutnya nomor 2, na'at dan man'ut. Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Nah, kata kuncinya adalah di sini ya. Di bagian ini, na'at atau an-na'atu itu adalah sifat. Intinya itu. Na'at atau an-na'atu itu adalah sifat atau karakternya. Sedangkan man'ut atau al-man'ut itu adalah sesuatu atau benda yang disifati atau diberi karakter, ya. Baik, agar kita lebih paham lagi, lebih jelas lagi tentang konsep na'at dan man'ut, kita coba bahas contoh-contohnya secara langsung. Contoh nomor 1, Ibrahimu tilmidun nasyitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Nah, kita analisa kedudukan. Maksudnya kita urai kata per kata untuk menentukan kedudukannya. Ibrahim ini kedudukannya sebagai mubtada. Ya. Tilmidun ini sebagai man'uts. Man'uts itu apa? Man'uts itu sesuatu yang disifati. Nasyitun. Nasyitun ini sebagai na'ats. Na'ats itu apa? Sifatnya. Ya, sifatnya adalah yang rajin. Ya, diperhatikan yang berwarna merah ini. Kemudian contoh yang nomor 2. Fatimatu tilmidatun nasyitatun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Nah, Fatimah di sini kedudukannya sebagai mubtada. Tilmidatun ini sebagai man'ut atau yang disifati. Kemudian nasyitatun ini sebagai na'at, ya, sebagai na'at atau sebagai sifat. Sifatnya adalah yang rajin. Jadi Fatimah adalah siswi yang rajin. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi di sini ada catatan nomor 1 dalam bahasa Indonesia, na'at atau sifat itu diposisikan dengan terjemahan kata yang. Contohnya, nomor 1, saya punya mobil yang bagus. Ya, tadi disebutkan bahwa na'at itu diterjemahkan dengan kata yang. Nah, di sini ada kata yang bagus. Ini bisa dipastikan bahwa kata yang bagus ini adalah termasuk na'at atau sifat. Nah, sedangkan yang disifati atau man'utnya apa? Man'ut atau yang disifati adalah mobil. Contoh yang kedua, Faruk adalah siswa yang rajin. Nah, di sini ada kata yang rajin, ada kata yang. Maka ini juga bisa dipastikan bahwa yang rajin ini termasuk na'at atau sifat. Sedangkan yang disifati atau man'utsnya adalah siswa. Kemudian catatan nomor 2, na'at itu harus sesuai dengan man'utsnya dari sisi jenis kelamin, muzakkar dan mu'annatsnya. Coba kita lihat lagi contoh yang tadi. Tadi dijelaskan bahwa antara na'at dan man'uts itu harus sesuai dalam hal jenis kelaminnya, yaitu muzakkar mu'annatsnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika man'utsnya itu muzakkar atau laki-laki, maka na'atsnya itu juga harus laki-laki. Sebaliknya, jika man'utsnya itu perempuan, maka na'atsnya juga harus perempuan atau mu'annas.
ya. Silahkan dilihat contoh berikut agar lebih jelas. Di sini tilmidun nasyitun. Tilmidun ini sebagai man'uts, nasyitun ini sebagai na'ats. Tilmidun ini kan mudzakkar, ya. Maka na'atsnya di sini ini harus menyesuaikan man'utsnya. Kalau man'utsnya mudzakkar berarti na'atsnya juga harus mudzakkar. Tilmidun nasyitun. Tidak boleh tilmidun nasyitatun. Ya. Yang kedua, ketika di sini man'uts di sini tilmidatun tadi kan man'uts, nasyitatun sebagai na'ats. Man'utsnya di sini muannas, ya. Maka na'atsnya juga harus muannas. Tilmidatun nasyitatun. Tidak boleh tilmidatun nasyitun, ya. Tidak boleh. Jadi antara na'ats dan man'uts itu harus sesuai dalam hal jenis kelaminnya, yaitu muzakkar muannasnya, ya. Thayyib, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wa nuwasilu darsana fil usbu'il qadim insyaallah. Kita akan sambung pelajaran kita lagi di minggu depan insyaallah. Wala tansau muraja'at ad-dars fil bait. Jangan lupa untuk mengulang pelajaran di rumah. Wa nakhtatim liqa'ana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.